Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Syamsu dengan NIM 1242030098. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya tersebut agar bisa bermanfaat bagi rakyatnya? Terus Indonesia mengelola geopolitiknya tersebut dengan memanfaatkan letak geografis yang strategis, yang mana terletak di persimpangan dua benua dan dua samudra. Jadi, letak geografis tersebut dimanfaatkan untuk jalur perdagangan internasional, seperti kerjasama ekonomi, baik di bidang investasi, perdagangan, dan lain-lain. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya bagi rakyat, maka rakyat akan merasakan manfaatnya dengan peningkatan peluang kerja gitu, yang disebabkan oleh investasi yang meningkat dan kemudahan akses yang disebabkan oleh peningkatan infrastruktur gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan geopolitik dan geostrategi Indonesia? Nah, yang pertama, pemerintah itu harus memperkuat atau memperkokoh di bidang kemiliteran dan diplomasi, khususnya di wilayah-wilayah yang sangat rawan, contohnya di wilayah Laut Natuna Utara. Nah, yang kedua, pemerintah juga harus meningkatkan pendidikan di wilayah-wilayah perbatasan, agar mereka itu merasa dilibatkan gitu dan turut aktif dalam menjaga kedaulatan strategis Indonesia. Nah, yang ketiga, pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia atau SDM dan perkembangan teknologi agar kita itu tidak tertinggal dengan kancah internasional. Tujuannya adalah untuk melindungi dan kepentingan nasional negara kita, seperti itu. Nah, pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara geopolitik dan geostrategi dan apa hubungan keduanya? Nah, geostrategi itu adalah strategi nasional untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan letak strategi, sumber daya alam, dan sosial politik. Nah, sedangkan geopolitik itu adalah ilmu yang mempelajari pengaruh letak geografis terhadap politik gitu. Nah, hubungannya, geostrategi itu adalah dasar pemikiran, sedangkan geopolitik itu adalah cara bertindak. Contohnya, geostrategi menyadari bahwa Indonesia itu terletak di wilayah yang strategis. Nah, geopolitik itu memperkuat Indonesia di ASEAN tuh, dan membuat tol laut, misalkan gitu. Nah, pertanyaan keempat, apa contoh nyata penerapan geostrategi yang telah dilakukan oleh Indonesia? Yang pertama adalah meningkatkan kerjasama regional. Indonesia meningkatkan kerjasama regionalnya itu dengan menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Contohnya apa? Indonesia juga termasuk salah satu negara yang aktif di organisasi ASEAN dan APEC gitu, yang bertujuan untuk meningkatkan, menguatkan Indonesia di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Yang kedua adalah mengembangkan teknologi pertahanan. Indonesia menguatkan teknologi pertahanan tersebut dengan menjaga kedaulatannya dan menjaga wilayah dan sumber daya alamnya gitu. Nah, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain untuk pertahanan nasional. Yang ketiga adalah menjaga Kepulauan Natuna. Indonesia menjaga Kepulauan Natuna itu yang bertujuan untuk menghalang klaim Cina terhadap Kepulauan Natuna tersebut. Nah, pertanyaan kelima, apa kendala utama dalam penerapan good governance? Yang pertama, korupsi. Nah,